Sapa sing iso mbolong watu kuwi engko arep dientukne anake Ratu Puan. Ratu Puan butuh arep ngalap banyune arep ngelepi gedanah suput sindhe ning tanggung etan ratan lor sing kuwi. Heeh. Lah kuwi ora iso dadi atau dibotol karo saka buduk kuwi iso milih iso botol ndelah arep dicaupne. Gandeng saka buduk ki wong elek reget bukan to. Karo Ratu Puan kuwi. Ate blejeng saka buduk telas ana arepe kon gilasi sing resik ngono jebule telase dipateni. Untuk menurut cerita itu memang sejak dulu itu buruh tani. Kalau yang punya sawah itu dulu salah sedikit orang-orang tertentu. Bahkan sampai pada zaman penjajah karena tingginya pajak itu sampai nggak bisa bayar pajak. Terjadinya atau kok menjadi ada pedukuhan atau desa Tambak Boyo itu memang terjadi pada zaman Majapahit. Pada zaman Majapahit itu di sekitar lereng Gunung Lawu itu kan ada yang namanya kerajaan kecil, Kerajaan Pohan. Di situ dari Ratu Pohan itu mengadakan sayembara karena di lingkungan dari kerajaan itu sendiri membutuhkan air di keputrennya, yaitu untuk mengisi kolam-kolam yang untuk mandi dan lain sebagainya untuk kebutuhan kerajaan di situ itu membutuhkan air. Nah pada saat itu dari masyarakat atau rakyat kerajaan Pohan itu sendiri sudah membangun parit yang asalnya dari sungai, yaitu untuk menuju ke air. Tapi di situ ada batu besar, terhalang batu besar. Parit sudah jadi, pas di situ ada batu besar. Singkat cerita, dari rakyatnya lapor pada raja bahwa penggalian parit itu dihentikan karena ada batu besar itu yang tidak bisa ditembus. Pada waktu itu raja terakhirnya yaitu Raja Brawijaya kelima atau Brawijaya terakhir itu mengutus putra dari Prabu Brawijaya dari istri Selir. Istri Selir itu yang bernama Raden Aryo Bangsal atau yang terkenal dijuluki dengan Joko Buduk karena semua badannya itu ada semacam gudik atau kudis. Bunyi ya, macam bunyi atau kureng tok lah niku nak cara dhisik. Kan tapi itu juga mempunyai kedikdayaan lah, termasuk mendengar sayembara. Intinya sebenarnya tidak ingin menjadi anak raja atau menantu atau tidak, pokoknya ada sayembara barang siapa saja yang bisa menembus batu itu, itu ikut saya. Singkat cerita, Joko Buduk itu datang ke Raja Pohan dengan baik-baik dan diterima dengan baik pula. Tetapi melihat yang badannya itu banyak kudis dan banyak gudik, itu Raja Pohan memerintahkan kepada patihnya yang bernama
Keburejeng untuk yang semacam untuk membersihkan penyakitnya itu disuruh mandi di belakang, yang bahasanya seperti ini: Patih Raden Aryo Bangsal tulung dibilasi, seperti itu. Tapi karena Patih Keburejeng itu pendengarannya agak tuli, salah dengar, yang didengarnya diperintahkan untuk nelasi, yang bahasa Jawa ngukuhnya nelasi itu untuk membunuh, karena dia berusaha untuk menaklukkan Raja Poan tadi. Mati sudah Burejeng kuwi lah. Ya, Pati terus landi sampun pecah. Loh, lah kowe iki piye Pati Burejeng nek jenenge budhek. Ongkon ngelasi kok kon dilasi kok ditelasi. Ya saiki arep dipendhem jujul. Kasih kane sane anu. Moya mlayu nang Gunung Tangis kidul sine kae. Jate ning Gunung Tangis. Mlayu nang ngendi neh ngono. Nggawa payung jenenge Gunung Payung. Terus mlayu nang Gamping kuwi kuburane nang Gamping ngono bareng ya neng anu kanthi lapangan kuwi. Mbah ketelasan mbah apa kuwi, heeh. Terus keneng cekel ke ruangan jembar dipendhem nang liliran kuwi. Kemudian mengetahui Raden Aryo Bangsal atau Joko Buduk ini meninggal, para prajurit itu langsung menyerbu kerajaan Pohan, sehingga secara pasukan kalah dengan pasukan dari Majapahit, dan Raja Pohan tadi melarikan diri menyusuri sungai yang namanya Sungai Kalisamur. Itu perbatasan, sekarang itu perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Kemudian oleh bala tentara Majapahit melompat tidak kelihatan karena itu sangat dalam sekali, hilang di situ, dan ternyata sudah sampai ke sebelah timur sungai. Oh, lah terus perang kuwi terus pancen anu. Ngono. Oh, wong ratu kok perang turut kali kaya boyo. Ngono. Mung kowe lah terus ratuan sedane dadi boyo. Kemudian untuk Raja Pohan itu berbicara, merasa aman dari kejaran para jurit Majapahit. Dia berbicara, nek ana rejaning jaman gandeng aku slamet ana ing Kedung Somo iki, panggonan iki tak jenengke Mbak Boyo. Lah menurut harfiah Mbak Boyo itu nambak beboyo atau selamat dari mara bahaya kejaran musuh dari prajurit Majapahit.